Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Putri Septina Kennedy dari kelas 11.1 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penggolongan obat anti hipertensi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu tekanan darah tinggi atau hipertensi? Hipertensi bukanlah suatu penyakit, tetapi hanya kelainan atau gejala yang timbul oleh penyakit ginjal, penciutan aorta atau tumor pada ginjal yang menyebabkan produksi hormon berlebihan yang mempunyai efek gangguan pada regulasi tekanan darah. Hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya disebut dengan hipertensi esensial. Hipertensi mengakibatkan resiko besar seperti kerusakan jantung atau infark jantung, kerusakan pembuluh darah, bila pembuluh darah otak pecah depan menyebabkan infark otak sehingga badan menjadi lumpuh separuh, kerusakan ginjal, selaput mata, dan komplikasi lain. Nah, penggolongan obat anti-hipertensi ini terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama itu diuretik. Diuretik merupakan obat yang cukup sering digunakan untuk menangani hipertensi. Nah, obat ini bekerja dengan membuang kelebihan garam atau natrium dan cairan di dalam tubuh untuk menormalkan tekanan darah. Adapun jenis-jenis obat diuretik diantaranya 1. Thiazid. Thiazid bekerja dengan mengurangi penyerapan natrium atau klorida pada distul tubulus ginjal, sehingga meningkatkan produksi urin. Selain itu, thiazid dapat merelaksasi pembuluh darah, sehingga efektif dalam menurunkan tekanan darah. Contoh obatnya itu bisa kita temukan pada furosemid. Yang kedua itu diuretik lob. Diuretik lob bekerja dengan menurunkan penyerapan kalium, klorida, dan natrium pada lob atau lengkung kennel di dalam ginjal. Hal ini akan meningkatkan jumlah air dan garam yang dikeluarkan melalui urin. Contoh obatnya bisa kita lihat pada amyloid dan spironolactone. Yang ketiga itu ada diuretik hemat kalium. Diuretik hemat kalium bekerja dengan meningkatkan volume cairan dan natrium di dalam urin dengan tetap mempertahankan kadar kalium di dalam tubuh. Contoh obatnya bisa kita temukan pada hidroklorothiazid dan indapamid. Nah, golongan yang kedua itu ada adrenergic inhibitor. Terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu penghambat alfa atau alfa blocker. Penghambat alfa bekerja dengan cara menghambat hormon katekolamin agar tidak mengikat dengan reseptor alfa. Hasilnya, sirkulasi darah berjalan lancar, jantung berdenyut secara normal, dan tekanan darah menurun. 2 jenis obat penghambat alfa ialah doxazosin dan terazosin. Yang kedua itu penghambat beta atau beta blocker. Penghambat beta merupakan golongan obat yang bekerja dengan menghambat hormon adrenalin, sehingga tekanan darah turun. Penghambat beta dibagi menjadi 2 lagi, yakni selektif dan non-selektif. Jenis obat penghambat beta selektif meliputi atenolol, bisoprolol, metoprolol, dan nebivolol. Sedangkan contoh obat penghambat beta non-selektif adalah carvedilol dan propranolol. Golongan ketiga itu ada AC inhibitor. AC inhibitor akan menjaga pembuluh darah terbuka lebar, sehingga aliran darah masuk dengan lancar. AC inhibitor bekerja dengan cara menghambat terbentuknya hormon angiotensin, yaitu hormon yang memicu pembuluh darah untuk menyempit. Contoh obat-obatan yang termasuk ke dalam golongan AC inhibitor ini antara lain captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, trandolapril. Golongan keempat itu ada antagonis kalsium atau kalsium channel blocker. Antagonis kalsium digunakan untuk menangani hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pembuluh darah. Obat ini bekerja dengan menghambat jalan masuk kalsium ke dalam otot jantung dan dinding pembuluh darah, sehingga menyebabkan denyut jantung melambat dan pembuluh darah melebar. Nama-nama obat yang masuk ke dalam antagonis kalsium ini antara lain amlodipin, diltazim, nicordipin, nifedimin,
nifodipin, veropamil. Dan penggolongan yang kelima yang terakhir itu alpha 2 reseptor. Dan yang kelima itu penggolongan terakhir yaitu alpha 2 reseptor agonis. Contoh obat alpha 2 reseptor agonis adalah metildopa dan klonidin. Obat ini bekerja dengan menekan aktivitas jaringan yang memproduksi hormon adrenalin sehingga tekanan darah turun. Metildopa biasanya diberikan kepada ibu hamil yang menderita hipertensi karena obat ini dinilai tidak terlalu membahayakan bagi ibu hamil dan janin. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.